Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video kali ini kakak akan bahas 10 nomor bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kampus idaman. Channel ini tepat untuk adik-adik mengerjakan soal-soal supaya adik-adik bisa ya mengerjakan ketika tes nanti. Oke, langsung saja. Diberikan fungsi f dengan fx lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Jika diketahui luas daerah U seperti ini adalah U, ya disimbolin dengan U kecil, dan luas daerah V, daerah si V ini disimbolin dengan V kecil, maka integral dari ini sama dengan apa dalam U dan V. Nah, ini caranya mudah sekali ya. Jadi pertama kita lihat ini fungsinya 2y kurang dari fx, atau kita bisa kita tulis y, ini kan ada tanda sama dengannya ya, kita bisa ganti y nya sama dengan setengah fx nih. Jadi kalau kakak tulis luas si u nih, u ini luasnya ya, si u ini luasnya yaitu integral ya, integral dari min 6 ya, dari min 6 sampai min 2 dari y nya itu sama dengan setengah fx ya. Kalau ditulis 2y sama dengan fx berarti kan y nya setengah fx. Nah ini kita bisa tulis y nya setengah fx dx. Maka ini luasnya, ini kita tulis luas ya, luasnya ini disimbolin sebagai U. Kemudian kita tinggal integral dari ini yaitu setengah. Integral ini disimbolin dengan huruf besar ya, jadi huruf besar. Kalau fx berarti integralnya f. Nah batasnya kan yang min 2 sama min 6, kita substitusi batas atas dikurang batas bawah min 6. Nah ini yang hasilnya sebagai U, atau kita bisa tulis f min 2 dikurang f min 6 ini sama dengan 8, seperti ini ya, 2 dikali 4. Ini bukan 4 ya, tapi U. Jadi kita bisa tulis 2U seperti ini. Kemudian yang satunya lagi yaitu ini, si V luasnya ini integral dari batasnya dari min 2 sampai 0 ya, dari min 2 sampai 0 dari y nya itu fx ya. Di sini y nya sama dengan fx. Ini sama dengan V. Berarti kalau ini kita integral f0 dikurang f min 2 ini sama dengan V. Kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya integral dari 1 sampai 2 dari 4x f 2x kuadrat min 8 dx. Kalau seperti ini bagaimana? Kita lihat nih, ini kan pangkatnya 2 nih, ini pangkatnya 1, selisihnya 1 ya pangkatnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan integral substitusi. Kita misalkan saja ini sebagai P sama dengan 2x kuadrat min 8. Berarti kalau kita turunkan P terhadap X, kita tulisnya dP per dx ya. Turunan P terhadap X yaitu 4x, turunan dari min 8 0 ya, seperti ini. Maka dP nya ini kita bisa tulis 4x dikali dx. Nah integral ini berubah nih menjadi integral karena semuanya sudah kita ganti dalam P nanti di sini, maka batasnya juga perlu kita ganti dalam P ya. Batas bawah kan 1 nih, batas bawah 1. Jadi kalau kita ganti 1, x nya 1 kuadrat min 8, ini jadi min 6, berarti batas bawahnya jadi min 6. Ini batas bawah ya.
batas atasnya juga sama, kita substitusi batas atasnya 2, jadi 2 dikali 2 kuadrat dikurang 8, jadi 0 ya ini ya, 2 kuadrat kan 4 kali 2 8, kurang 8 0, jadi batas atasnya 0. Kemudian ini 4x f. Nah, x 2x kuadrat min 8 nya ini kita ganti jadi p, fp. Nah, ini kan sebenarnya 4x dx ya, 4x dx nya kita langsung ganti saja, 4x dx nya kita langsung ganti, ini kita tulis langsung fp. 4x dx nya itu kita ganti dengan dp seperti ini. Nah, berarti sebenarnya kita hitung ini sama dengan hitung seperti ini, integral dari min 6 sampai 0 dari fp dp. Kemudian bagaimana kita menghitungnya? Berarti ini hasilnya tinggal f batas atas yaitu 0 dikurang batas bawahnya f min 6. Nah, ini hasilnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat persamaan ini. Ada min 6, ada 0. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Pertama kita tulis f min 2 kurang f min 6 sama dengan 2u. Kemudian yang ini kita sejajarkan, yang f ada min 2 nya ya. Min f min 2 plus f0 ini sama dengan v. Lalu kita f min 2 kan tidak ada di sini ya, kita tambah. Kalau kita tambah ini hilang, ini menjadi f0 ditambah ini, karena ini minus jadi kita tulis min f min 6, berarti 2u tambah v, berarti hasilnya adalah 2u tambah v, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas untuk yang nomor 2. Jika luas daerah di kuadran 1 yang terletak di atas kurva Y sama dengan X min 1 kuadrat dan di bawah garis ini dengan M lebih besar dari 0 adalah 40/3, maka nilai M adalah. Nah, pertama kita harus tinjau gambarnya dulu seperti apa ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat seperti ini, kakak akan taruh link di deskripsi ini bagaimana cara menggambarnya ya. Jadi tidak kakak bahas di sini. Nah, nanti kamu lihat di deskripsi video ini aja, ada link untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini kakak langsung sajikan gambarnya. Ini Y sama dengan X min 1 kuadrat, ini gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Ya, dia di sini. Pada saat Y-nya 0, X-nya 1 ya. Di sini. Nah, kemudian ini yang garis ini seperti ini. Ya, oh kenapa kita tahu seperti ini? Karena di soal bilang luasnya ini di kuadran 1 terus terletak di atas kurva Y kuadrat. Kalau di atas kan berarti dibatasin sama garis ininya di atas. Kalau dibatasin garis ininya di bawah kan nggak dapat luasnya ya. Jadi pasti di sini sehingga ada luasnya. Nah, kemudian luasnya di kuadran 1 aja, berarti yang sebelah sini. Nah, ini perlu kita cari ini batasnya. Ini kan sebelah sini batasnya 0. Ini berapa nih batas ini? Cara carinya bagaimana? Cara carinya tinggal kita samakan saja Y ini sama dengan Y ini ya. Ini kita tulis Y1, ini Y2 seperti ini. Y1 sama dengan Y2. Y1 nya atau kita tulis di sini aja ya. Y1 sama dengan Y2. Y1 nya ini
X min 1 kuadrat. Y2 nya 1 plus 4M min 2MX. Nah, ini kita buka kurungnya jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 1 plus 4M min 2MX. Kita pindahkan ruas ke sebelah kiri semua. X kuadrat min 2X plus 2MX. Satunya kita bisa coret ya. Ini min 4M sama dengan 0 seperti ini. Maka kemudian ini kita bisa faktorkan ya. Ini bentuk ini kita bisa faktorkan. Ini X-nya kita bisa tarik keluar nih. X-nya kita bisa tarik keluar. Ini jadi X min 2 seperti ini. Plus ini 2M-nya bisa kita tarik keluar. 2M berarti ini jadi X min 2 sama dengan 0. Nah, X min 2 kita bisa tarik keluar. X min 2 ini jadi X plus 2M sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2M. Nah, yang min 2M ini di sini ya. Yang di sini 2. Nah, kita sudah dapatkan 2. Kemudian berarti luasnya ini merupakan integral dari 0 sampai 2 dari batas atas yang garis lurus. Berarti ini 1 plus 4M dikurang 2MX dikurang batas bawah. Batas bawahnya X min 1 kuadrat dx seperti ini. Ini sama dengan luasnya 40/3 ya. Kemudian kita integral ini, 1 diintegral jadi X tambah 4M diintegral jadi 4MX min 2MX diintegral jadi min MX kuadrat. Terus ini diintegral menjadi min 1/3 X min 1 pangkat 3. Lalu batasnya dari 0 sampai 2. Kemudian kita substitusi batasnya ya. 40/3 sama dengan batas atas itu 2, berarti X-nya 2 tambah 2 kali 4 8M dikurang 2 kuadrat 4 ya, 4M min 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 ini kan 1 ya, 1 pangkat 3. 1 kali 1/3 tetap 1/3. Lalu dikurang sama yang batas bawahnya 0. X-nya 0 tambah 4M kali 0. 0 dikurang 0 kuadrat kali M. 0. Terus ini 0 kurang 1 min 1 ya, min 1 pangkat 3 min 1 kali min jadi positif ya, positif 1/3 seperti ini. Kemudian kita tinggal selesaikan ini, kurungnya kita buka. 40/3 sama dengan 2, ini 8M dikurang 4M jadi 4M ya, 4M min 1/3. 0 tambah 0, 0 ini minus 1/3. Berarti ini kita dapatkan 2 plus 4M sama dengan ini minus 2/3 ya, minus 2/3. Berarti jadi 40/3 ditambah 2/3. Ini jadi 42/3. 2 plus 4M. 42 dibagi 3 ini sama dengan 14 ya, 14. 14 ini 2 plus 4M. Berarti 12 sama dengan 4M. Oke, dapatlah M-nya sama dengan 12 bagi 4 yaitu 3 seperti ini. M-nya 3 ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang nomor 3.
Nah, ini pilihan gandanya tidak sempat tercatat ya. Jika sistem persamaan ini memiliki penyelesaian A, B, maka nilai 2A tambah B yang mungkin adalah. Nah, untuk soal seperti ini mudah sekali ya. Ini persamaan pertama kita buat ke dalam bentuk Y. 2x min Y sama dengan 1, kita buat Y sama dengan 2x min 1. Nah, ini kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi persamaan keduanya menjadi 2x kuadrat tambah 4x tambah Y-nya kita ganti dengan ini. 2x min 1 kuadrat ditambah 2x min 1 sama dengan 9. Ini kita bongkar kurungnya. Ini jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 plus ini 4x min 2 sama dengan 9. Sekarang kita sederhanakan. 2x kuadrat sama 4x kuadrat jadi 8x kuadrat. Lalu 4x sama 4x 8x dikurang 4x jadi positif 4x. Lalu 1 dikurang 2 jadi negatif 1. Negatif 1 dikurang 9 jadi negatif 10 sama dengan 0. Kemudian ini kita tinggal faktorkan, tapi kita sederhanakan dulu ya. Kita kali 1/2. Kita kali 1/2. Ini jadi 4x kuadrat tambah 2x min, ini 2 tambah 4 bukan 8 ya, tapi 6 ya. 6 ini jadi kalau dibagi 2 jadi 3 ya. 3 x kuadrat plus 2x ini 5 sama dengan 0. Kemudian ini kita tinggal faktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, kalau adik-adik belum mengerti cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini, nanti di deskripsi kakak taruh link bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat ya, seperti ini. Oke, ini langsung kita faktorkan, atau kakak langsung bahas di sini lah ya. Ini caranya 3 kita kali dengan 5 min 15 seperti ini. Lalu tengahnya 2. Nah, kita tinggal mikirin berapa yang kalau dijumlah hasilnya 15, kalau ditambah hasilnya 2. Dikali hasilnya 15, dijumlah hasilnya 2. Nah, ini kan 5 sama 3 ya. 5 sama 3. Ini supaya positif, ininya positif, ininya minus. Seperti ini. Ini kan kalau dikali minus 15, kalau dijumlah positif 2. Nah, berarti pemfaktoran ini kita bisa tulis depannya kan 3x kuadrat nih. Jadi kita ikutin ini 3x. Di sini 3x per 3. 3-nya dari mana? Lihat di depan kuadrat ya, seperti itu. Terus angka yang kita dapat di sini kita masukin di sini. Plus 5 sama negatif 3 sama dengan 0. Boleh terbalik-balik ya, yang min 3 di depan, yang positif 5 di belakang, sama saja karena depannya sama-sama 3x. Kemudian kita lihat yang bisa dibagi 3 yang mana? Yang ini ya. Berarti ini jadi 3x tambah 5. Ini bisa dibagi 3 menjadi x min 1 seperti ini, sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya. Berarti x-nya kita dapatkan ada 2. Yang pertama x-nya yaitu min 5/3. Yang kedua x-nya sama dengan 1. Nah, ini sebagai A ya, sebagai A-nya dia bilang memiliki penyelesaian A, B. Ini X-nya sebagai A. Nah, kemudian kita tinggal cari Y-nya. Y-nya bagaimana? Tinggal kita substitusi ke sini ya. Y sama dengan 2 dikali X-nya min 5/3 terus dikurang 1. Berarti dapatlah ini min 10/3. Ini
min 1 ini kita bisa tulis min 3/3 ya. Ini jadi min 13/3. Ini untuk yang Y-nya. Ini Y-nya sebagai B ya. Nah, terus untuk yang ini Y-nya sama dengan 2 kali 1 kurang 1, berarti dapatlah Y-nya 1. Nah, setelah ini baru kita jawab pertanyaannya. Yang pertama untuk A, B-nya ini min 5/3 sama min 13/3. Ini berarti 2A tambah B-nya 2A tambah B. 2A-nya itu min 5/3 ditambah B-nya minus 13/3. Ini jadi min 10/3 min 13/3, berarti dapatlah min 23/3. Kemudian untuk yang A, B-nya ini 1,1 berarti 2A tambah B-nya ya 2 kali 1 tambah 1, dapatlah 3 gitu. Oke, kita langsung ke nomor 4. Nah, jika diketahui limit ini, maka nilai dari 2A kurang 12B. Nah, ini mudah sekali ya. Kalau 1 ini kita substitusi ke bawah, hasilnya kan 0 ya, 0. Nah, kalau bawahnya 0, itu sudah pasti kalau kita substitusi atasnya juga 0. Kenapa seperti itu? Karena ini ada nilainya. Kalau bukan 0, maka kalau misalkan ini bukan 0, ini 5, maka ini hasilnya harusnya tak hingga ya. Tapi ternyata ini hasilnya B. Berarti di atas ini kalau kita substitusi hasilnya bukan angka, tapi bukan angka lain ya selain 0. Berarti ini 0. Nah, berarti kita bisa mendapatkan 3 kali 1 kurang akar A kali 1 tambah 4 ini sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan akar A tambah 4 ini sama dengan 3. Berarti dipindahkan akarnya jadi 3 kuadrat ya, 9 sama dengan A tambah 4. Berarti dapatlah A-nya 5. Nah, setelah kita dapat A-nya 5, kita bisa cari B-nya ya. Kita bisa menyelesaikan limit ini. Caranya bagaimana? Limit X menuju 1 dari 3X dikurang akar 5X tambah 4 per X kuadrat min 1. Nah, untuk bentuk akar seperti ini, kita caranya tinggal kita kali saja dengan akar sekawannya. 3X plus akar 5X plus 4 per 3X plus akar 5X plus 4 seperti ini. Maka yang ini menjadi limit X menuju 1 ini jadi 9X kuadrat. Ingat ya, A min B kalau dikali dengan A plus B ini menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini jadi A nya kan 3X, B nya ini. Nah, terus ini kalau dikuadratin kan akarnya jadi terbuka seperti ini per. Nah, ini kita bisa faktorkan ya, X min 1 X plus 1, kemudian ini 3X plus akar 5X plus 4. Nah, ini kemudian kita buka kurungnya ya, kita buka kurungnya menjadi limit X menuju 1 dari 9X kuadrat min 5X min 4 per X min 1 X plus 1 3X plus akar 5X plus 4. Kemudian kita faktorkan yang atas ya, yang atas kita faktorkan menjadi X min 1 9X plus 4 seperti ini ya. Nah, kalau adik-adik nggak mengerti cara memfaktorkannya, seperti yang tadi kakak bilang di deskripsi, adik-adik silahkan lihat cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Ini X min 1 X plus 1 3X plus akar
5x plus 4. Ini kita bisa coret, kemudian kita substitusi x nya 1. 9 kali 1 9 ya, 9 tambah 4 13 per ini 1 kali 1 tambah 1 kan 2 ya, 2 dikali 3 kali 1 3 ya, tambah ini 5 kali 1 5 tambah 4 9, akar 9 ini 3 ya, berarti ini 13 per 3 tambah 3 6, 6 kali 2 12, 13 per 12. Ini sebagai B nya ya, karena ini hasil ini sama dengan B, berarti ini sebagai B nya. Kemudian kalau A nya kita sudah dapat, B nya kita sudah dapat, kita tinggal jawab pertanyaannya. 2A dikurang 12B, 2A nya 5 dikurang 12, B nya 13 per 12. Ini kita coret, dapatlah 10 dikurang 13, hasilnya min 3. Oke, sekarang kita jawab yang nomor 5. Segitiga ABC dengan sin A 1/3 dan tan B 1/2 dan BC ini 2, maka AC di soal tidak diberitahu segitiganya siku-siku atau sama sisi atau sama kaki ya. Jadi kalau seperti ini kita buat segitiga sembarang saja. Kalau seandainya siku-siku ya, kalau seandainya siku-siku maka nanti perbandingannya kalau kita tulis nih, misalkan siku-sikunya di sini. Ini kan sin A dikasih tahu, tan B dikasih tahu, berarti siku-sikunya di C ya. Seandainya siku-siku. Kalau kita lihat sin A ini kan sisi depan per sisi miring 3. Nah, tan B itu sisi depannya sini 1 per sisi samping. Nah, sisi sampingnya 2 menurut si tan. Nah, ini kan beda angkanya ya. Jadi kita sulit untuk mengerjakannya kalau angkanya beda seperti ini. Nah, lebih baik kita buat segitiganya sembarang dulu. Ya. Kita hapus ini, kita buat segitiganya sembarang saja. Ini A, ini B, ini C ya. Kemudian kita buat sebuah garis di sini ya, sebuah garis yang siku-siku di sini, jadi bukan di segitiganya ya. Kita bikin garis bantu. Nah, sin A ini 1/3, berarti ini 1, ini 3. Kemudian tan B di sini 1/2. Nah, ini depannya 1, sampingnya 2 seperti ini. Nah, kemudian dikasih tahu BC-nya 2. Nah, BC-nya 2 ini bukan merupakan perbandingan ya, tapi merupakan nilainya 2, BC-nya 2. Nah, bagaimana cara mencari yang lainnya? Ini kita tulis saja, ini misalkan D ya, kita bikin titik tambahan D. Yang ditanya AC ya, AC-nya berapa nih panjangnya, sedangkan ini cuma perbandingannya doang ya, 1/3. Nah, panjang AC berapa? Caranya bagaimana? Karena yang ditanya di segitiga ini berarti yang berhubungan dengan segitiga ini itu 1 ya, 1 itu berhubungan dengan segitiga sini sama segitiga yang sebelah sini. Nah, caranya kita buat sebuah perbandingan. Kita buat seperti ini. Ini segitiga DBC, kan perbandingannya 1 2. Kalau ini 1 ini 2, ini kan kalau di Pitagoras 1 kuadrat tambah 2 kuadrat jadi 5 ya, akar 5. Nah, perbandingannya seperti ini. Terus di realitanya dikasih tahu panjangnya ini BC 2. BC 2. Nah, berarti kita bisa cari panjang DC nih. Caranya bagaimana? Kita pakai perbandingan. 2 banding akar 5 itu sama dengan sisi miring banding sisi miring sama dengan sisi DC banding sisi DC yang ini 1. Nah, berarti DC-nya 1 kali ini kan 2 per akar 5 kali 1 kan tetap 2 per akar 5 DC-nya. Nah, sesudah kita dapat ukuran DC, maka kita bisa dapat segitiga
ukuran AC nih. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama ya, perbandingan lagi. Perbandingannya kan ini 1, ini 3 ya. Si AD C ini 1, ini 3. Nilainya yang kita ketahui kan ini 2/5. Nah ini kita tidak tahu nih, kita menggunakan perbandingan 2/5 banding 1. Ini sama dengan yang ditanyakan si AC ya, AC banding si AC di sini 3. Nah kita tinggal kali silang saja ya, kita kali silang AC nya berarti kali ini kan bagi 1 tetap ini ya, kali berarti jadi 6/5. Nah AC nya 6/5. Kalau mau dirasionalkan dikali akar 5/5 berarti menjadi 6/5/5. Nah ini AC nya. Oke, sekarang nomor 6. Jika pada segitiga ABC diketahui tan A setengah, cos B 1/5, tentukan AB banding BC. Nah sekarang ini kita coba dulu ya, apakah segitiganya bisa kita buat jadi satu segitiga siku-siku saja. Ini A, ini B, ini C. Tan A itu 1/2. Cos B ini 1 sama ya, 1/5. Nah kalau kita jumlah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat akar 5 ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kan 5 ya. Ini berarti AB nya akar 5. Nah sesuai, berarti ini siku-siku di C. Kalau siku-siku di C, kita dengan mudah menentukan AB banding BC. AB nya ini AB banding BC, AB nya akar 5, BC nya 1. Jadi jawabannya akar 5 seperti ini. Oke, sekarang yang nomor 7. Nah, diketahui fx nya seperti ini. Jika f aksen 0 ini artinya aksen ini turunan ya. Simbol seperti ini artinya turunannya. Jika turunannya x nya 0, hasilnya 1. G aksen satunya sama dengan, nah ini tidak ada ya, ini 1 ya, nilainya di sini 1. Nah, lalu maka F0 sama dengan berapa? Pertama kita cari turunan ini dulu ya. Turunan ini F aksen X, turunannya bagaimana? Ingat ini akar berarti pangkat setengah ya. Pangkat setengah itu kalau diturunin setengah dikali G, X plus 1 ditambah X tambah 1. Nah ini tambahnya juga kelebihan ya, tambah X tambah 1. Ini pangkatnya kalau integral ini pangkatnya dikurang ya, dari pangkat setengah dikurang 1 kan jadi minus setengah, seperti itu. Lalu ingat dikali sama turunan yang di dalam ini nih. Turunan ini apa? Turunan ini ya, turunan si GX plus 1 itu kan turunannya jadi G aksen X plus 1 dikali, ingat kali turunan dalamnya lagi, turunan X ini 1 ya, plus turunan dari X 1 seperti ini. Nah kemudian kita tinggal masukkan saja yang diketahui di soal f aksen 0. Kita masukkan sini F0. F0 sama dengan berarti setengah kali G 0 tambah 1 jadi G1 tambah 0 tambah 1. Nah jadi tambah 1 seperti ini. Pangkat negatif setengah, pangkat negatif setengah. Terus ini kemudian G aksen 0 tambah 1 jadi G aksen 1 tambah 1. Kemudian F aksen 0 kan dikasih tahu itu nilainya 1, kita bisa tulis 1
sama dengan setengah G1. Ini kita biarkan saja dalam G1 tambah 1 pangkat minus setengah. Terus ini G aksen 1 kan dikasih tahu nih 1 nih ya. 1 tambah 1 jadi 2. Nah 2 ini kan bisa dicoret ya seperti ini. Ini menjadi 1 akar ini kan ini per G1 tambah 1 pangkat setengah gitu ya. Nah berarti ini G1 tambah 1 pangkat setengah, ini kan negatif pindah ke bawah jadi positif ya. Lalu ini 1 bagi 1 kan 1. Kemudian ini kita kuadratkan jadi 1, ini kita kuadratkan jadi hilang ya akarnya, jadi G1 tambah 1. Nah berarti kita dapat G1 sama dengan 0. Nah sudah itu baru kita hitung F0 ya. F0 sama dengan akar G. 0 tambah 1 kan G1 tambah 1 F0 ya, berarti ini 0 tambah 1. Ini berarti akar G1 nya itu kan 0 ya, 0 tambah 0 tambah 1, berarti hasilnya akar 1. Nah akar 1 ini 1. Oke, sekarang yang nomor 8. Diketahui X sama dengan cos A min 2 sin B, Y nya seperti ini. Nilai minimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah, nah ini sudah dikasih tahu ya, X kuadrat Y kuadrat, berarti X nya dikuadratin, Y nya dikuadratin. Ya sudah, berarti ini tinggal kita kuadratin aja. Ini kuadratin jadi X kuadrat, ini kalau dikuadratin jadi cos kuadrat A plus ini kuadrat 4 sin B kuadrat min, ingat ya, min 2 kali ini jadi 4 cos A sin B seperti ini. Terus yang J nya kalau kita kuadratin ini jadi sin kuadrat A plus 4 cos B kuadrat, ini plus 4 2 kali ini ya, jadi 4 sin A cos B seperti itu. Nah, ingat ya, bentuk kuadrat itu kalau dikuadratin P tambah Q, kalau dikuadratin jadi P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2 PQ, makanya ada 2 kali ini ya, 2 kali ini. Kalau yang minusnya P kurang Q kuadrat, ini jadi P kuadrat min 2 PQ, atau kita tulis min 2 PQ nya di belakang ya, plus Q kuadrat min 2 PQ seperti ini. Nah kemudian ini kan dia minta jumlah, kita jumlah, ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat cos kuadrat tambah sin kuadrat, ini sama dengan 1. Ingat rumus di sin identitas sin A kuadrat, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ini sama dengan 1. Nah ini berarti jadi 4 ya. Kenapa jadi 4? Kan 4 sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ini kan 1 nih, kali 4 jadi 4 seperti itu. Kemudian ini kan dijumlah, yang plusnya kita tulis dulu aja ya, plus 4 sin A cos B dikurang 4 cos A sin B, ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 tambah 4 jadi 5 ya, 5 tambah 4 nya bisa ditarik keluar, ini jadi sin A cos B min cos A sin B. Nah ini menjadi sin A dikurang B seperti ini. Kemudian ingat sin itu kan maksimum di 1, minimumnya di min 1 ya. Sin itu maksimumnya di 1,
minimumnya di min 1. Nah, karena yang dia tanya nilai minimum, kita masukin yang min 1. Jadi kita tinggal hitung 5 tambah 4 kali min 1. Berarti 5 dikurang 4. Nah, hasilnya 1. Jadi nilai minimum dari x kuadrat tambah y kuadrat adalah 1. Oke, sekarang yang nomor 9. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 2/9, maka banyaknya bola biru adalah, karena yang ditanya bola biru, yang kita misalkan bola birunya saja ya. Bola biru kita misalkan Y ya. Bola biru kita misalkan Y. Maka bola merah kita misalkan jangan pakai abjad yang beda, pakai yang sama saja ya, karena dikasih tahu totalnya 10, berarti ini 10 min Y. Kemudian jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah. Kalau sedikitnya 1 bola merah berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya yaitu yang pertama, bola merahnya cuma 1. Kemungkinan pertama ini 1 merah ya, 1 merah dan satunya biru. Kemungkinan kedua 1 merah dan satunya lagi juga merah ya, karena paling sedikit 1 merah, berarti merahnya boleh 1 boleh 2 ya kalau paling sedikit ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini. Ini kita hitung banyaknya 1 merah dan 1 biru. Itu merah ini bola merah kan 10 min Y totalnya ya. Jadi 10 min Y kombinasi 1 dikali 1 biru. 1 birunya itu biru Y kombinasi 1. Nah, ingat ya, kalau ini kombinasi 1, misalkan 5C1. Nah, ini sama dengan 5. 6C1 sama dengan 6. Kita bisa ambil langsung ininya saja ya. Seperti itu. Nah, ini berarti kita bisa tulis 10 min Y dikali Y. Atau kita tulis min Y kuadrat sama positif 10. Kemudian yang ini 1 merah berarti 10 min Y C1 dikali, dan satunya merah juga ya, 10 min Y C1. Nah, ini berarti 10 min Y kuadrat seperti ini. Nah, ini kalau kita bongkar menjadi Y kuadrat min 20 Y plus 100. Kemudian karena ada 2 kemungkinan, kita jumlahkan. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi min Y sama min Y. Min Y-nya habis ya. Ini jadi min 20 Y sama dengan ini tambah ini 100 tambah 10, jadi plus 110 ya, 110 seperti ini. Nah, kemudian peluang itu kan, ini kan peluangnya banyaknya kemungkinan dari sedikitnya 1 bola merah. Peluang itu kan banyaknya kejadian si A per kejadian seluruhnya. Nah, kejadian seluruhnya itu kan dari 10 bola terambil 2. Nah, ini berarti 45 ya. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya gini. 10C2 ini sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 10 dikurang 2 faktorial. Ini berarti 10 faktorial per 2 faktorial, ini 8 faktorial. Ini berarti jadi 10 kali 9 per 2 ya, jadi 45 seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal buat nih
min 20Y tambah 110 per 45 itu sama dengan dia bilang 2/9. 2/9. Nah, ini kita bisa bagi 5 ya. Ini kita bagi 9. Ini jadi 1, ini jadi 5 ya. Jadi 5. Jadi 5 seperti ini. Ini kita kali jadi 10. Ini min 20Y plus 110 sama dengan 10. Berarti min 20Y sama dengan 10 dikurang 110. Nah, kemudian ini kalau kita kurang, ini menjadi min 100. Min 20Y. Berarti Y-nya min 100 dibagi min 20. Jadi dapatlah Y-nya 5 ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor terakhir ya, nomor 10. Jika X sama dengan min 1 adalah solusi persamaan ini, maka A pangkat 2B adalah, kita sederhanakan saja dulu bentuk ini. A pangkat 2X, kalau dibagi kan artinya dikurang. X min B ini sama dengan 4. Nah, ini kalau kita lihat 2X dikurang X, kan ini jadi X ya. X min jadi plus B. Ini sama dengan 4. Nah, A pangkat X tambah B ini bisa ditulis A pangkat X dikali A pangkat B ya. Sama dengan 4. Berarti A pangkat B nya itu sama dengan 4 dibagi A pangkat X, seperti ini ya. A pangkat X. Kemudian ini kan A pangkat B. Kalau kita naikin ke atas, ini kan jadi A pangkat B sama dengan 4 dikali A pangkat min X ya, seperti ini. A pangkat min X. Nah, dia mintanya kan ini pangkat 2B. Kalau ini pangkat 2B, berarti ini kita pangkatin 2. Ini juga harus kita pangkatin 2, seperti ini. Ini jadi A pangkat 2B. Yang ini jadi 4 pangkat 2 dikali A pangkat min 2X. Kemudian kita tinggal masukkan X-nya, dikasih tahu min 1. Ini jadi 16 kali A pangkat min 2 dikali min 1. Jadi 16 A pangkat min 2 kali min 1 min, jadi positif 2. Jadi 16A kuadrat. Jadi jawabannya D. Oke, sekian video dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.